beberapa pekan terakhir, perhatian publik global tersedot pada isu-isu besar seperti konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, dan arah kebijakan moneter dunia. Namun, di balik semua itu, ada satu angka penting yang justru luput dari sorotan utama. Meskipun dampaknya berpotensi jauh lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat dan perekonomian global secara keseluruhan, angka tersebut adalah tingkat pengangguran resmi Amerika Serikat yang kini berada di level 4,6%, tertinggi dalam lebih dari 4 tahun terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan sinyal awal dari perubahan besar yang sedang terjadi di jantung ekonomi terbesar dunia. Untuk memahami mengapa angka ini begitu penting, kita perlu menempatkannya dalam konteks yang tepat. Selama beberapa tahun terakhir, pasar tenaga kerja Amerika Serikat menjadi pilar utama yang menopang ekonomi nasional. Ketika inflasi melonjak, suku bunga dinaikkan secara agresif, dan daya beli masyarakat tertekan, kekuatan pasar tenaga kerja menjadi bantalan yang mencegah ekonomi terjerumus ke dalam resesi. Lapangan kerja yang masih tumbuh, tingkat pengangguran yang relatif rendah, serta upah yang tetap bergerak naik, memungkinkan konsumsi rumah tangga tetap bertahan. Namun kini, fondasi itu mulai menunjukkan retakan yang semakin jelas. Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan November, ekonomi Amerika Serikat hanya mampu menambahkan sekitar 64.000 lapangan kerja baru. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Amerika yang memiliki populasi lebih dari 330 juta jiwa. Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan ini datang setelah revisi data bulan Oktober, yang justru menunjukkan bahwa ekonomi kehilangan sekitar 105.000 pekerjaan. Revisi data ketenagakerjaan ini memiliki makna yang sangat penting. Dalam banyak kasus, revisi ke bawah yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi sebelumnya mungkin telah dilebih-lebihkan. Data awal seringkali terlihat cukup baik di permukaan, tetapi ketika diperbaiki dan disesuaikan, gambaran sebenarnya justru lebih suram. Fenomena ini sering menjadi tanda bahwa perlambatan ekonomi telah berlangsung lebih lama daripada yang disadari publik maupun pembuat kebijakan. Dengan kata lain, pelemahan pasar tenaga kerja yang kita lihat sekarang bukanlah peristiwa mendadak, melainkan hasil dari tekanan yang telah terakumulasi selama berbulan-bulan. Kenaikan tingkat pengangguran dari 4,4% menjadi 4,6% dalam waktu relatif singkat mungkin terdengar kecil, terutama jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran 2 digit yang terjadi selama puncak pandemi. Namun, dalam konteks ekonomi modern Amerika Serikat, pergerakan sekecil apapun pada tingkat pengangguran memiliki implikasi yang besar. Selama bertahun-tahun, tingkat pengangguran yang rendah menjadi simbol ketahanan ekonomi. Ketika angka ini mulai naik secara konsisten, itu menandakan bahwa mesin utama ekonomi mulai kehilangan tenaga. Jika kita melihat lebih dalam ke dalam data demografis, gambaran yang muncul menjadi semakin mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran di kalangan pekerja kulit hitam meningkat menjadi 8,3% pada bulan November, naik signifikan dari 7,5% hanya 2 bulan sebelumnya. Secara historis, kelompok ini seringkali menjadi yang pertama merasakan dampak perlambatan ekonomi. Ketika perusahaan mulai mengurangi perekrutan atau melakukan pemutusan hubungan kerja, pekerja dari kelompok minoritas cenderung terdampak lebih awal dan lebih keras. Oleh karena itu, lonjakan pengangguran di kelompok ini sering dipandang sebagai indikator awal bahwa pelemahan ekonomi yang lebih luas sedang menyebar. Situasi ini semakin rumit oleh masalah kualitas data. Penutupan pemerintahan Amerika Serikat pada bulan Oktober telah mengganggu proses pengumpulan data ketenagakerjaan, terutama dari survei rumah tangga yang menjadi dasar perhitungan tingkat pengangguran. Departemen Tenaga Kerja mengakui bahwa sebagian data penting tidak dapat dikumpulkan secara retroaktif, sehingga menciptakan celah informasi yang signifikan. Ketika data dasar tidak lengkap, akurasi laporan bulan-bulan berikutnya juga ikut terpengaruh. Dalam kondisi seperti ini, ketidakpastian meningkat tajam, dan keputusan ekonomi harus diambil berdasarkan angka yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Ketidakpastian ini memiliki dampak yang nyata. Pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan investor semuanya bergantung pada data ekonomi untuk menentukan langkah mereka. Jika data tersebut terlalu optimistis atau tidak lengkap, risiko kesalahan kebijakan menjadi jauh lebih besar. Banyak analis kini berpendapat bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat sebenarnya lebih lemah daripada yang ditunjukkan oleh angka resmi. Ketika kepercayaan terhadap data menurun, rasa cemas di pasar pun meningkat. Dampak dari pelemahan pasar tenaga kerja ini mulai terasa dalam perilaku konsumen. Laporan terbaru menunjukkan bahwa aktivitas belanja masyarakat melemah pada bulan Oktober setelah sempat menunjukkan tanda pemulihan, penjualan retail menurun, pembelian kendaraan melambat, dan konsumsi bahan bakar berkurang. Pola ini mencerminkan meningkatnya cohabitation di kalangan rumah tangga. Ketika orang merasa tidak aman dengan pekerjaan mereka cenderung menahan pengeluaran
dan fokus pada kebutuhan dasar. Perubahan perilaku ini, jika berlangsung lama, dapat menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dunia usaha pun tidak luput dari dampak ini. Data dari survei aktivitas bisnis menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor bisnis Amerika Serikat melambat ke tingkat terendah dalam 6 bulan terakhir. Pada saat yang sama, tekanan biaya justru meningkat ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Kombinasi antara pertumbuhan yang melambat dan biaya yang meningkat merupakan situasi yang sangat berbahaya bagi perusahaan. Margin keuntungan tertekan dan ketidakpastian meningkat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung menunda investasi, mengurangi ekspansi, dan bersikap lebih konservatif dalam perekrutan tenaga kerja. Ketika dunia usaha mulai berhati-hati, efek domino pun tak terhindarkan. Penundaan investasi berarti berkurangnya permintaan terhadap barang modal dan jasa pendukung. Pengurangan perekrutan mempersempit peluang kerja baru, sementara pemutusan hubungan kerja meningkatkan jumlah pengangguran. Semua ini membentuk lingkaran umpan balik negatif yang dapat mempercepat perlambatan ekonomi jika tidak ditangani dengan tepat. Pasar keuangan telah merespons perkembangan ini dengan waspada. Data ketenagakerjaan terbaru memicu volatilitas di pasar saham, bukan karena investor menyukai kabar buruk, melainkan karena data tersebut memaksa mereka menyesuaikan ekspektasi terhadap masa depan ekonomi. Ketakutan akan resesi kembali mencuat, dan sentimen pasar menjadi lebih defensif. Investor mulai mempertanyakan apakah kebijakan ekonomi saat ini cukup untuk menahan laju perlambatan. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, peran bank sentral menjadi sorotan utama. Federal Reserve telah memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya, sebuah langkah yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Namun, keputusan ini tidak diambil secara bulat, menandakan adanya perdebatan internal yang tajam. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan suku bunga yang terlalu agresif dapat memicu kembali inflasi. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang sama besarnya bahwa pasar tenaga kerja melemah lebih cepat daripada yang terlihat dalam data resmi. Dilema ini mencerminkan betapa sulitnya posisi pembuat kebijakan saat ini. Setiap langkah memiliki risiko. Terlalu berhati-hati dapat memperdalam perlambatan ekonomi, sementara langkah yang terlalu agresif dapat menciptakan masalah baru di kemudian hari. Dalam situasi seperti ini, waktu dan akurasi kebijakan menjadi faktor penentu. Mengapa semua ini begitu penting? Karena pasar tenaga kerja bukan sekadar salah satu indikator ekonomi, ia adalah mesin utama yang menggerakkan seluruh sistem. Ketika orang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil, mereka membelanjakan uang, mendukung bisnis, dan mendorong investasi. Sebaliknya, ketika pasar tenaga kerja melemah, konsumsi menurun, pendapatan bisnis tertekan, dan investasi melambat, proses ini dapat berubah menjadi spiral penurunan yang sulit dihentikan jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat dan tepat waktu. Saat ini, Amerika Serikat berada di titik yang tidak nyaman. Data ekonomi melambat, sebagian informasi tidak lengkap, dan tekanan biaya tetap tinggi. Tingkat pengangguran telah mencapai level yang belum terlihat sejak krisis ekonomi sebelumnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini hanya perlambatan sementara yang dapat dilalui dengan penyesuaian ringan? Ataukah ini merupakan tahap awal dari krisis ekonomi yang lebih dalam? Jika pasar tenaga kerja mampu stabil dalam beberapa bulan ke depan, dan jika belanja konsumen serta investasi bisnis dapat bertahan, ekonomi mungkin masih dapat melewati fase sulit ini tanpa mengalami resesi penuh. Namun, jika pertumbuhan lapangan kerja terus melemah, tingkat pengangguran terus naik, dan tekanan harga tetap tinggi, maka pilihan kebijakan yang tersedia akan semakin terbatas dan semakin tidak populer. Satu hal yang pasti, perkembangan ini tidak bisa diabaikan. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat sedang mengirimkan sinyal peringatan yang jelas. Sinyal ini mungkin tidak sekeras krisis besar sebelumnya, tetapi justru karena itulah ia berbahaya. Sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis ekonomi besar dimulai dengan tanda-tanda kecil yang diabaikan. Kini, dunia menunggu apakah peringatan ini akan ditanggapi dengan kebijakan yang tepat, ataukah akan menjadi pembuka dari babak baru ketidakpastian ekonomi global.